Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Kania Herunisa, Ananda Rizkita, Nesti Suci Amalia Ramdhani, dan Faiza Aulia. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai topik peradaban Islam di Asia Tenggara. Boleh selanjutnya? Baik, yang pertama adalah sejarah peradaban Islam di Asia Tenggara. Di sini Islam masuk ke Asia Tenggara itu tidak seperti masuknya Islam di negara-negara lainnya. Karena biasanya di negara lain itu melalui peperangan dan lainnya. Sementara kalau misalnya Islam masuk ke Asia Tenggara ini disebarluaskan melalui kegiatan kaum perdagangan dan para sufi. Jadi Islam masuk di Asia Tenggara itu dengan jalan yang damai, terbuka, dan tanpa pemaksaan, sehingga Islam sangat mudah diterima masyarakat di Asia Tenggara. Kedatangan Islam di negara-negara Asia Tenggara hampir semuanya didahului oleh interaksi antara masyarakat di wilayah kepulauan dengan para pedagang Arab, India, Bengal, Cina, Gujarat, Iran, Yaman, dan Arabia Selatan. Kondisi semacam inilah yang dimanfaatkan para pedagang Muslim yang singgah untuk menyebarkan Islam pada warga sekitar pesisir. Menurut Ukad Chandra Sasmita, proses masuknya Islam ke Asia Tenggara yang berkembang ada 6, yaitu melalui perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan, kesenian, dan politik. Baik, yang pertama ada saluran perdagangan. Di sini Islamisasi melalui perdagangan ini sangat menguntungkan karena para raja dan bangsawan di sini tuh turut serta dalam kegiatan perdagangan. Disinilah mereka bahkan menjadi pemilik kapal dan saham serta berhasil mendirikan masjid dan mendatangkan mulah-mulah dari luar sehingga jumlah mereka menjadi banyak. Di beberapa tempat penguasa-penguasa Jawa yang menjabat sebagai Bupati Majapahit yang ditempatkan di pesisir utara Jawa banyak yang masuk Islam. Bukan karena hanya faktor politik dalam negeri yang sedang goyah, tetapi karena faktor hubungan ekonomi dengan pedagang-pedagang Muslim. Yang kedua adalah saluran perkawinan. Di sini dari sudut ekonomi, para pedagang Muslim memiliki status sosial yang lebih baik daripada kebanyakan pribumi, sehingga putri-putri bangsawan tertarik untuk menjadi istri saudagar-saudagar itu yang sebelum dikawinkan mereka diislamkan terlebih dahulu, jadi mereka masuk Muslim. Kemudian juga ada pula wanita Muslim yang dikawini oleh keturunan bangsawan dengan masuk Islam terlebih dahulu. Jalur perkawinan ini jauh lebih strategis jika terjadi antara saudagar Muslim dengan anak bangsawan atau anak raja dan anak adipati, karena turut mempercepat proses Islamisasi. Yang ketiga adalah saluran tasawuf. Pengajar-pengajar tasawuf atau para sufi mengajarkan teosofi yang bercampur dalam ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Melayu. Mereka mahir dalam soal magis dan mempunyai kekuatan-kekuatan menyembuhkan. Dengan tasawuf ini, bentuk Islam yang diajarkan kepada penduduk pribumi mempunyai persamaan dengan alam pikiran mereka yang sebelumnya menganut agama Hindu. Akibatnya, agama baru itu mudah dimengerti dan diterima pada saat itu. Yang keempat ada saluran pendidikan. Di sini Islamisasi juga dilakukan melalui pendidikan, baik pesantren maupun pondok yang diselenggarakan oleh guru-guru agama, kiai, dan ulama. Di pesantren atau pondok itu, calon ulama, guru agama, dan kiai mendapat pendidikan agama. Setelah keluar dari pesantren, mereka pulang ke kampung masing-masing atau berdakwah ke tempat tertentu mengajarkan Islam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada saluran kesenian. Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Salah seorang tokoh yang paling mahir dalam menampilkan wayang adalah Sunan Kalijaga. Beliau tidak meminta upah dalam setiap pertunjukannya, tetapi meminta penonton untuk mengikutinya mengucapkan kalimat syahadat. Sebagian besar cerita wayang masih dipetik dari cerita Mahabharata dan Ramayana, tetapi dalam cerita itu disisipkan ajaran dan nama-nama pahlawan Islam. Kesenian-kesenian lainnya juga dijadikan alat islamisasi, seperti sastra, hikayat, babat, dan sebagainya. Seni bangunan yaitu seperti arsitektur dan seni ukiah. Selanjutnya ada saluran politik. Kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya masuk Islam.
terlebih dahulu. Contohnya seperti rakyat Maluku dan Sulawesi Selatan. Kemudian di Sumatera dan Jawa demi kepentingan politik. Kerajaan-kerajaan Islam memerangi kerajaan-kerajaan non-Islam demi kepentingan politik. Kerajaan-kerajaan Islam memerangi kerajaan-kerajaan non-Islam. Terdapat tiga teori yang menjelaskan mengenai penerimaan Islam. Yang pertama adalah menekankan peran kaum pedagang yang telah melembagakan diri mereka di beberapa wilayah Indonesia dan Asia Tenggara. Mereka melakukan asimilasi dengan cara menikah dengan keluarga penguasa lokal yang memiliki pengalaman internasional terhadap perusahaan perdagangan. Beberapa tokoh di wilayah pesisir tersebut menjadikan konversi ke agama Islam untuk melegitimasi perlawanan mereka terhadap otoritas Majapahit. Selanjutnya adalah menekankan peran kaum misionari dari Gujarat, Bengal, dan Arabia. Para sufi datang bukan hanya sebagai guru, tetapi sebagai pedagang dan politisi yang memasuki lingkungan istana para penguasa. Mereka mampu mengkomunikasikan visi agama mereka dalam bentuknya, yang sesuai dengan keyakinan yang telah berkembang di wilayah Asia Tenggara. Selanjutnya adalah lebih menekankan makna Islam bagi masyarakat umum daripada kalangan elit pemerintah. Landasan ideologis yang telah disumbangkan oleh Islam yaitu bagi integrasi kelompok parosial yang lebih kecil menjadi masyarakat yang lebih besar dan bagi integrasi kelompok parosial yang lebih kecil menjadi masyarakat yang lebih besar. Penyebaran Islam di Asia Tenggara tidak terdapat tapi para pedagang, kaum sufi, pengembara, pengaruh para murid, dan penyebaran berbagai sekolah merupakan faktor penyebaran Islam yang sangat penting. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, perkembangan keagamaan dan keperadaban Islam di Asia Tenggara. Islamisasi di kawasan Asia Tenggara ini membawa persamaan di bidang pendidikan. Tradisi pendidikan Islam melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Setiap individu diharapkan dapat membaca Al-Quran dan sedikit banyaknya memahami asas atau dasar-dasar Islam. Muncul juga karya-karya bermutu di bidang dari para pemeluk ajaran Islam. Aceh, Malaka, dan Patani muncul sebagai pusat pengajaran agama yang menjadi daya tarik bagi pelajar di wilayah ini. Boleh di next. Perancangan sistem pendidikan Islam di Indonesia segera dilaksanakan, sedangkan tradisi pengajaran patetis yang mendahului kedatangan Islam tetap berlangsung. Kegiatan seperti ibadah haji ke tanah suci diselenggarakan, lalu ikatan emosional, spiritual, psikologis, dan intelektual dengan kaum muslim Timur Tengah juga terjalin. Karena hal ini juga arus imigrasi masyarakat Arab meningkat. Islam masuk dan berkembang di Malaysia. Islam adalah agama resmi di negara Federasi Malaysia. Perkembangan Islam di negara ini membawa peradaban baru yang diakui di dunia Islam. Hingga saat ini, Muslim Malaysia dikenal dengan mereka yang taat ibadahnya, kuat memegang hukum Islam sebagai pedoman hidupnya, dan mereka yang mencerminkan keislamannya. Hasil peradaban Islam di Malaysia yaitu bangunan masjid yang megah seperti Masjid Ubaidiyah di Kuala Kamcong, bangunan sekolah Islam, berlakunya hukum Islam pada pemerintahan Malaysia, di mana hukum ini memiliki kedudukan istimewa karena menjadi hukum negara. Boleh di next. Islam masuk dan berkembang di Thailand. Islam masuk ke Thailand dibawa oleh pedagang asal Arab dan India. Para pedagang ini disebut sebagai Kek Islam atau pedagang Muslim oleh penduduk setempat ini. Ada sebuah masjid bernama Bangkok Noi atau Bangkok Kecil yang dibuat oleh Raja Siam karena permintaan para pedagang. Di sini Islam disebarkan lewat perdagangan dan perkawinan. Asep Ahmad Hidayat menjelaskan sebelum 1801 Masehi, wilayah Thailand adalah wilayah Kesultanan Patani Darussalam. Pada tahun 1901 Masehi, wilayah ini dikuasai oleh Kerajaan Thailand. Akibat dari kejadian ini adalah lahirnya sebuah perjanjian yang menyebabkan wilayah Thailand terbagi menjadi dua bagian, yakni Patani atau Thailand, sedangkan Terengganu dan Kelantan dimasukkan ke dalam wilayah koloni Inggris, atau di masa sekarang kedua wilayah ini masuk ke bagian negara Malaysia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Akibat dari peristiwa tersebut, yaitu sistem kesultanan
dihapus dan terjadi perlawanan senjata terhadap kerajaan Thailand pada tahun 1903 Masehi. Abdul Qadir seragu Raja Patani melakukan gerakan perlawanan, lalu pada masa Pibul Singkrom pada tahun 1938 sampai 1948 Masehi muncul tuntunan otonomi bangsa Melayu Patani yang dipimpin oleh Haji Sulong, seorang ulama karismatik yang pernah bermukim di Mekah. Karena hal tersebut pula Melayu Patani ini semakin ditekan oleh pemerintah Thailand yang menyebabkan Haji Sulong bernama Was Usman Ahmad dan Encik Ishak Yusuf ditangkap dan dibunuh oleh polisi rahasia Thailand pada hari Jumat tanggal 13 Agustus tahun 1954 Masehi. Boleh di next. Islam masuk dan berkembang di Filipina. Perkembangan Islam di Sulu dan Filipina Utara itu dibawa oleh para pedagang dan dai dari Malaka, sehingga Spanyol melaporkan bahwa sebelum terbentuknya Kesultanan Islam di Filipina, ada perkampungan Muslim dulu pada tahun 1915 Masehi, dan melakukan perluasan wilayah yang dilakukan oleh Spanyol. Mereka itu mendapatkan perlawanan dari 3 Kesultanan Islam, yaitu dari Sulu, Maguindano, dan Bayan. Sejak peristiwa itu, Islam itu hanya berkembang di wilayah Kepulauan Sulu dan Mindanao Barat. Dan karena hal itu juga, Islam ini melakukan pergerakan senjata yang memaksa Manila menandatangani perjanjian Tripoli yang memberi otonomi penuh bagi masyarakat Moro. Boleh di next. Tetapi pemerintahan Filipina itu tidak bisa memenuhi isi perjanjian tersebut, isi perjanjian dari Tripoli, sehingga pada tahun 1977 Masehi terjadi perang antara Muslim dengan pemerintah. Pada zaman Corazon Aquino, Manila itu gagal meneruskan negosiasi yang berpijak pada perjanjian Tripoli tersebut. Pemerintah itu menjanjikan otonom terbatas kepada Moro. Next. Hubungan perkembangan Islam di beberapa negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, serta Filipina itu keterkaitan satu sama lainnya itu disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu faktor geografis dan etnisnya. Secara geografisnya ini posisi Selat Malaka yang melahirkan kerajaan Islam Malaka yang menjadi sumber penyebaran Islam di keempat negara tersebut. Daftar pustaka yang kami gunakan itu dari buku panduan pendidikan agama Islam. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.